Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi buat semuanya, juga Shalom yang ikutin online. Shalom juga buat di sebelah sini. Om Hadi, Shalom Om. Selamat pagi. Shalom semuanya. Hari ini kita melanjutkan ya, ini di bulan Maret. Jadi di bulan Januari dan Februari kita sedang membahas tema kita itu sedang membahas tentang hubungan dengan Tuhan, ya, memperbaiki, rebuild, ya, artinya memperbaiki hubungan yang hubungan yang intim dengan Tuhan, yang basic. Nah, saudara, kalau dikatakan hubungan yang utama dengan Tuhan, kemudian di bulan Maret ini kita membahas tentang hubungan dengan sesama. Saudara, di dalam kitab Matius dikatakan hubungan ini itu sama, hubungan vertikal dengan hubungan horizontal. Saya akan bacakan saja ayatnya di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 38. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, ada catatan di sini dikatakan dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Artinya hubungan vertikal dengan hubungan horizontal itu sama, saudara. Kenapa? Sama penting. Buat Tuhan hubungan itu sangat penting. Nah, hari ini saya ingin membahas tentang ikatan kasih, ya, ikatan yang kuat di dalam keluarga. Mari kita lihat. Saya beri judul ini, ikatan kasih di dalam keluarga. Kita akan membahas hari ini skupnya lebih kecil. Ya, kalau dikatakan tadi hubungan itu vertikal dan horizontal, ini kan banyak. Yang lalu kita bahas tentang hubungan dengan sesama, hubungan dengan pasangan, ya. Tapi kali ini kita bahas tentang hubungan anak dengan orang tua. Sekalipun ini nanti prinsipnya bisa kita pakai dengan sesama kah, dengan teman-teman kita bisa gunakan. Ya, mari kita lihat selanjutnya. Nah, kalau dikatakan kekristenan, bicara kekristenan itu adalah hubungan. Setuju dengan saya? Amin. Hubungan, berarti hubungan itu adalah sangat penting. Kenapa? Bagi Tuhan hubungan itu penting. Relasi itu sangat penting. Hubungan pasti ada komunikasi. Jadi kalau kita bicara soal kekristenan, kita bilang kekristenan ini bukan agama Kristen, ya. Kekristenan itu adalah hubungan. Dan hubungan itu adalah sangat penting. Nah, hari ini kita bahasnya lebih skupnya saya katakan lebih kecil ke keluarga, ya. Jadi saudara, kita mau bahas, kita mau pikirkan sama-sama bagaimana dengan anggota keluarga kita. Saya dan anggota keluarga saya. Next, berikutnya. Kalau saya tanya begini, ada pertanyaan. Bagaimana hubungan Anda dengan sesama anggota keluarga? Apa jawab saudara? Boleh jawab? Apa jawabannya? Baik. Ya baik, ya kan? Nah, rata-rata begitu memang. Orang Indonesia ditanya, apa kabar? Jawabnya, baik. Luar biasa bahkan, ya. Sekalipun lagi gak baik tuh, ya. Lagi baru berantem sama pasangan, tapi bilangnya baik. Bagaimana hubungan saudara dengan keluarga? Jawabannya, baik, ya. Itu umum, ya. Nah, sekarang kita lihat betul sih jawabannya baik-baik saja. Nah, ini lihat. Kalau kita lihat begini, kalau kita bilang hubungan saya dengan keluarga saya baik-baik saja. Apakah yang dikatakan baik itu sama dengan yang ini? Baik-baik saja itu bisa saja karena saudara jarang berkomunikasi atau enggan berkomunikasi. Artinya apa? Males kalau ngobrol. Kenapa saudara? Ya udah, kalau daripada ngobrol, nanti ngomong berkomunikasi, ujung-ujungnya ribut. Ujung-ujungnya tegangan tinggi. Jadi udah diem aja. Jadi mungkin aja baik-baik saja itu karena nggak ada konflik. Diem-dieman, nggak ribut. Jadi kelihatannya baik-baik saja. Tapi isinya, coba saudara lihat. Kenapa nggak mau ngobrol? Cek ya, ini bukan buat orang lain, cek kepada diri kita sendiri. Apakah kita kalau ngobrol ujung-ujungnya tegangan tinggi atau marah? Ya, atau nggak ada topik, mau ngomong apa nih? Sama keluarga tuh paling bingung. Ngomongnya apa ya? Topiknya apa ya? Kita nggak punya topik. Atau saudara kata membosankan. Kalau anak muda bilang bete, kalau ngomong orang tua tuh aduh kayaknya gak nyambung. Topiknya gak ada. Kalau ngomong itu gak enak. Ya. Kemudian kadang-kadang kita bilang begini, aduh kalau ngobrol itu lebih enak sama orang lain. Oh sama keluarga gak enak. Saudara perlu cek, kenapa? Kenapa begitu?
Katanya nggak asik kalau ngobrol sama keluarga. Nah, kita harus periksa. Makanya dikatakan di sini kembali, dibangun ulang kembali. Ada apa sebenarnya? Karena komunikasi itu menunjukkan adanya hubungan. Hubungan itu harus ada komunikasi. Kalau kita nggak bisa berkomunikasi dengan keluarga kita, lalu bagaimana hubungan di anggota keluarga kita, sesama kita? Suami, istri, orang tua, anak-anak, orang tua. Apakah benar kita baik-baik saja? Nah, ini yang dikatakan baik-baik saja. Ya, saya pakai istilah ini. Kenapa? Karena banyak kita melakukan seperti itu. Dulu kita juga begitu, ya, baik-baik saja, tapi di dalamnya sebenarnya tidak baik. Kenapa? Nggak bisa ngobrol. Kalau mau pergi ada topik, kita bisa ngobrol. Tapi setelah itu bingung. Pergi jalan-jalan, di sana bisa menikmati pemandangan indah, tapi nggak bisa ngobrol. Padahal orangnya ada di sebelah saya. Ya, nah, kedua, next berikutnya, apakah kita punya relasi tapi tanpa ikatan? Atau yang ketiga, relasi dengan ikatan yang kuat, yang saya sebutnya bonding ya, nanti kita bahasnya yang ini. Apakah kita punya relasi yang ada ikatan yang kuat? Artinya kita punya bonding, ada ikatan yang kuat. Apa sih bedanya relasi sama ikatan? Oke, kita lihat ya, relasi sama bonding ya. Nah, kalau relasi itu adalah hubungan dua individu yang saling mempengaruhi, saling mengubah, dan saling memperbaiki perilaku satu sama lain. Misalnya ada relasi pertemanan, pekerjaan, pelayanan, dan sebagainya. Relasi itu punya hubungan, ada hubungan. Dan ini bagus nggak? Bagus. Karena tadi dikatakan relasi itu harus ada. Kita harus punya hubungan dengan sesama kita. Tetapi hubungan ini kalau dikatakan sampai di relasi, kita bisa punya relasi dengan banyak orang. Saudara punya relasi dengan teman pekerjaan. Banyak. Kenapa? Karena ada sesuatu yang harus dibicarakan, ada kesamaan di dalam usaha, di dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, atau saudara punya relasi dengan teman saudara yang sama-sama punya hobi. Ya, sama-sama punya senang naik sepeda, itu bisa kita berkomunikasi dan akhirnya kita berteman, punya hubungan. Nah, tapi dikatakan kalau kita punya hubungan saja, berarti berhenti sampai di sini relasi. Yang kita mau sekarang adalah relasi yang punya ikatan yang kuat. Artinya relasi itu ada ikatan emosional. Ya, ada bonding, ada kekuatan yang ekstra, lebih daripada relasi. Memang relasi itu, bonding itu dimulai dari relasi. Jadi kalau saudara nggak punya relasi, nggak punya hubungan, nggak bisa dong kita punya bonding. Tuh? Jadi mulainya memang dari relasi, betul, dari hubungan dulu. Tapi setelah itu baru ada bonding. Nah, saudara kalau dikatakan bonding, bonding itu ada ikatan emosional yang berupa saling mengasihi. Nah, ini penting saudara. Coba saudara cek, ada nggak saling mengasihi, saling percaya, ada rasa aman. Kalau ngobrol itu, kalau komunikasi, saya merasa aman. Orang tua merasa aman, anak juga merasa aman sama orang tua kalau ngobrol. Nah, kemudian ada yang saling memahami. Nah, saudara, ini biasanya orang tua anak atau anak anak ke orang tua atau kepada sesama anggota. Sekali lagi saya bicara tentang skupnya lebih kecil, ya. Jadi kita mau lihat apakah di dalam keluarga kita itu kita punya hubungan sampai kepada bonding ini, punya ikatan emosional. Ada nggak? Karena ada seorang anak mengeluh waktu papanya meninggal ya. Dia lihat, wah itu orang-orang pada senang sama papanya. Ya seolah-olah papanya itu sangat berarti buat mereka. Tapi kok buat saya enggak ya. Saya bilang kasihan loh anak kayak begini. Kenapa? Papanya itu sangat dikasihi dengan banyak orang. Tapi anaknya sendiri tidak merasa dikasihi. Jadi kalau menurut saya, dia tidak punya bonding antara orang tua dengan anak. Lebih banyak orang tuanya ini dengan teman-teman di luar sana. Nah, hari ini kita mau bangun ulang kembali kalau ada hubungan kita yang selama ini hanya biasa-biasa saja. Atau hubungan kita hanya sampai sekedar relasi saja tanpa ada ikatan emosional. Nah, kita mau bangun. Kenapa saya katakan bangun? Karena harus diusahakan bersama. Gak bisa saya sendiri, harus bersama-sama. Ya, tapi kalau ada yang bilang begini, tapi kalau cuma saya yang baru tahu, saya yang baru dengar firman Tuhan ini, paling tidak saudara sudah dengar, saudara bisa lakukan. Amin. Jadi kita mau lihat sama-sama. Next berikutnya. Nah saudara, kita baca di ini Kolose 3. Memang ini ayat untuk orang tua ke anak dan anak orang tua ya. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Anak-anak, hendaklah kalian selalu patuh kepada orang tuamu, karena hal itu menyukakan hati Tuhan. Para bapak, janganlah menegur anak-anak saudara terlampau keras,
sehingga mereka menjadi tawar hati dan patah semangat. Ini yang berikutnya, itu tadi terjemahan BIMK, sekarang saya kasih yang terjemahan baru. Yuk, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hati. Saudara, hukum ini memang diberikan kepada anak-anak, ya dikatakan anak-anak diperintahkan, tapi di bawahnya ada untuk orang tua. Oh, ada yang tanya sama saya juga, ini berarti cuma buat bapak ya, buat ibunya enggak gitu ya. Enak dong kalau gitu, ibunya nggak pernah salah. Bukan, ada ya, karena begini, nanti saya kasih lihat lagi di ayat selanjutnya. Saudara, sebenarnya di ayat firman Tuhan ini bukan hanya bapak, tapi kepada orang tua. Dan ini ada di dalam kitab Keluaran 20 ayat 12, kemudian diulang di perjanjian baru, dan ada di Kolose, ada di kitab Filipi. Jadi saudara, ini adalah perintah yang penting. Anak-anak harus patuh dan menghormati orang tua. Tetapi ada bagian orang tua. Orang tua harus juga belajar untuk tidak menyakiti hati anak. Atau membuat tawar hati ya kepada anak-anak. Dengan cara apa? Kok saya enggak ya rasanya ya? Nah, kalau enggak berkomunikasi kita enggak tahu. Pernah nanya enggak ke anak-anak bahwa anak-anak pernah terluka sama kita? Pernah tanya enggak anak-anak ke orang tua apakah papa mama terluka dengan saya? Pernah tanya enggak? Jangan-jangan enggak. Tadi diem-dieman aja. Jadi seolah-olah baik-baik saja. Padahal masing-masing sudah menyimpan sakit hati. Kita enggak ada yang tahu. Karena tidak berkomunikasi. Mari kita lihat selanjutnya. Nah ini di Filipi 6 ayat 4. Kalau saudara mau lihat ayat yang selanjutnya ya. Yuk kita baca. Dan sekarang sedikit nasihat kepada para orang tua. Jangan terus-menerus menggusari dan mencari-cari kesalahan anak-anak saudara. Sehingga membuat mereka marah dan jengkel. Tetapi didiklah mereka dengan tata tertib yang penuh kasih dan yang menyukakan hati Allah. Dengan sarang-sarang dan nasihat-nasihat berdasarkan firman Allah. Jadi ada nggak nasihat buat orang tua? Ada ternyata. Di terjemahan yang FIYH ini itu jelas dikatakan nasihat kepada orang tua. Jadi saudara yang sudah menjadi orang tua ini nasihat juga buat saya termasuk. Ya, karena saya juga orang tua. Yang meskipun anak-anak saya sudah dewasa, berkeluarga, tetapi saya tetap menjadi orang tua mereka. Jangan sakiti mereka. Saudara, kita mau belajar untuk melihat dari kedua sisi. Ya, jadi dari anggota keluarga, jangan cuma lihat dari orang tua atau anak-anak. Makanya kamu harus patuh, kamu harus hormat sama orang tua. Orang tua juga ada bagian. Jangan menyakiti, jangan membuat tawar hati anak-anak. Jangan menegur terlalu keras. Artinya apa? Kadang-kadang menegur terlalu keras itu dengan kata-kata yang menyakitkan. Dengan perilaku yang menyakitkan. Akhirnya anak-anak terluka. Nah kita lihat sekarang. Ada pertanyaan seperti ini. Pak saudara, kapan terakhir kali Anda punya waktu intim dengan anggota keluarga Anda? Pertanyaan saya waktu intim ya. Waktu kebersamaan yang intim. Yang dekat. Gitu. Bukan hanya sekedar kumpul, makan, pergi, nonton sama-sama, bukan. Karena kalau pergi jalan-jalan kita bisa pergi jalan-jalan, ya kapan aja bisa, atau kemana saja, ya atau pergi makan dan sebagainya bisa, gitu ya. Tapi kalau dikatakan waktu intim, artinya ada kebersamaan yang satu sama lain itu ada ikatan. Kapan kita punya waktu itu bersama-sama? Kapan saudara? Coba saudara pikir baik-baik, kapan itu terjadi? Artinya gini, saudara kita boleh pergi kemana ke suatu tempat, tapi di sana kita harus bangun yang namanya relasi yang lebih kuat. Bangun ikatan emosional itu. Saya melenceng sedikit ya. Kalau misalnya ada bapak atau ibu atau seseorang bilang begini, saya tuh enggak, tadi kan bedanya relasi sama bonding ya. Saya tuh enggak selingkuh kok gitu. Oh enggak selingkuh ya. Tapi dia chat, dia seneng sama orang itu ya. Oke, secara fisik dia tidak berselingkuh, tapi secara emosional dia berselingkuh. Artinya apa? Sudah ada ikatan emosional di situ. Nah saudara, tentu bagian si pasangannya akan merasa bingung. Kenapa kamu punya ikatan emosional dengan orang itu? Kepada saya yang anggota keluarga tidak. Berarti ada yang salah di situ. Ya, jadi ada batasannya. Karena beberapa orang pernah bilang, saya nggak berselingkuh bu. Iya, tapi secara emosional kamu berselingkuh, secara fisik tidak. Gitu, ya. Nah makanya kita harus bangun yang namanya relasi yang penuh ikatan. Tadi bonding ya. Ada ikatan yang kuat. Nah kita lihat next berikutnya.
Ini ada quote bagus dari dosen saya, jadi saya ambil. Coba saudara bayangkan, pikirkan ini. Waktu akan sangat berharga saat kita diperhadapkan dengan kematian. Saudara setuju dengan saya? Setuju? Saudara coba bayangkan kalau kita diperhadapkan dengan kematian, apakah waktu itu tidak berharga? Jadi sangat berharga, betul? Mungkin kalau kita masih seperti sekarang, karena kita nggak tahu kan kapan kita meninggal, kita santai-santai. Kita buang, kita sia-siakan itu waktu. Padahal ada kesempatan kita bisa bersama, ada kesempatan kita bisa bangun bonding, ada kesempatan kita bisa bergaul, berelasi, dan membangun ikatan emosional dengan keluarga. Tapi kita sia-siakan. Nanti pada saatnya, sudah mendekat dengan ajal kematian, saudara kita baru menyesal. Aduh, kenapa dari waktu itu? Karena waktu gak bisa diulang. Jadi kalau masih ada kesempatan sekarang, lakukanlah. Dan saudara gak ada yang bisa bilang begini, oh kalau saya anak tuh jadi lebih sulit. Memang betul, kalau anak yang memulai akan lebih sulit. Akan lebih mudah orang tua yang memulai. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa bisa anak itu bilang dulu sama orang. Menjalin hubungan dulu dengan orang tua. Bisa. Asal kita mau. Masalahnya seringkali kita gak mau. Atau takut. Takut nanti kalau ditolak. Takut nanti kalau diledekin. Takut nanti kalau malah diomelin sekalian. Takut dicuekin. Saudara, kalau itu takut terus akhirnya tidak jadi bergerak. Kita bisa lakukan dengan segera. Saat kita mulai dengar firman Tuhan, mari kita mau belajar mempraktekkan. Amin. Kita lihat lagi selanjutnya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bangun hubungan yang erat. Saudara, tadi kalau dikatakan relasi dengan bonding, bonding itu ada satu ikatan yang kuat, yang secara emosi itu bisa gini, ada rasa sayang tadi ya, rasa saling mengasihi, saling memahami. Biasanya orang tua tuh seringkali minta dipahami, anak-anak juga minta dipahami. Jadi kalau lagi komunikasi, anak-anak ngomong sama mama atau papanya, baru satu kata dua kata, papa mamanya ngomongnya lebih banyak. Jadi banyak sekali ngomong. Anaknya sampai bingung. Ada seorang anak pernah bilang gini, saya itu cuma kepengen didengar loh tante, pengen didengar aja sama orang tua saya. Saya bilang ngomong aja sama orang tua kamu. Nggak berani. Nggak berani kenapa? Percuma. Nanti kalau saya ngomong, nasihatnya akan lebih banyak lagi. Saudara, kadang-kadang kita orang tua itu butuh siapkan telinga, bukan mulut, telinga lebih banyak. Dengar apa yang mereka sampaikan, kasih kesempatan kepada anak-anak untuk bicara. Hargai mereka. Saudara, karena anak-anak itu adalah milik Tuhan. Ingat ya, anak-anak itu titipan Tuhan. Dia bukan setengah, tapi dia adalah manusia utuh. Kita harus belajar untuk menghargai anak-anak kita. Anak-anak juga punya pendapat kadang. Ya, cuma kita seringkali nggak menghargai, kita lewatin aja. Nah, orang tua juga kadang-kadang anak-anak tuh nggak mau ngerti. Ada anak yang cerita satu, kemudian mamanya juga ikut cerita. Mama bilang, kamu tuh nggak ngerti, mama tuh udah capek, papa tuh udah capek cari uang, ini itu, udah semuanya dikeluarin. Anaknya bingung. Jadi saya juga lagi capek sih sebenarnya, saya juga lagi stres dengan pelajaran saya, dengan masalah saya. Kenapa papa mama nggak mau dengar? Saudara, ada hal-hal yang seringkali membuat orang tua dan anak saling minta dipahami. Tolong ngertiin saya ya. Si anak juga bilang, tolong ngertiin saya. Orang tua bilang, saya tolong. Selesai kalau begini. Kenapa saudara? Kadang-kadang kita perlu belajar untuk memahami. Dan anak-anak juga perlu memahami orang tua. Nah saudara, kita tidak bisa memilih lahir di keluarga mana. Tapi ingat anak-anak, dikatakan kamu harus patuh kepada orang tua. Karena apa? Karena pada saat kita patuh kepada orang tua, itulah yang menyukakan hati Tuhan. Hal yang indah yang menyukakan hati Tuhan. Tapi dikatakan orang tua juga harus belajar untuk menghargai anak-anak. Kasih kesempatan sama anak-anak untuk berpendapat, untuk menyatakan emosinya, untuk menyatakan pendapat dia apa. Saya mau ngomong ini loh, kasih kesempatan. Tadi pagi ada yang bilang sama saya, aduh anak sekarang udah remaja, udah mulai pada hilang dari pandangan dia, ya. Kenapa saudara? Memang iya.
Anak masih kecil, itu masih ada dekat dengan orang tua. Begitu remaja, pasti udah separuh, udah mulai banyak dengan teman-temannya. Itu wajar sekali. Justru kalau anak remaja itu di rumah terus tuh ada something wrong di situ. Ada apa itu? Gak mau keluar, gak mau bergaul dengan teman-teman. Wajar. Tapi apakah anak-anak itu tetap punya hubungan yang erat dengan kita orang tua? Apakah anak-anak itu punya ikatan emosional dengan kita? Karena tadi batasannya kalau bonding itu adalah punya ikatan emosional. Nah saudara, ini perlu dibangun bersama. Bagaimana caranya kita membangun? Yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama, belum. Yang pertama, mundur satu. Ya, pilih kegiatan. Saudara, pilih kegiatan ini disepakati. Artinya kita mau pergi kemana misalnya. Atau kita mau lakukan apa gitu ya. Gak usah yang jauh-jauh, gak harus pergi jauh. Gak harus pergi ke luar negeri atau keluar kota, enggak. Saudara bisa lari pagi bareng. Saudara bisa kalau senang main musik atau nyanyi, lakukan sama anak saudara atau anak kepada orang tua. Anak bisa minta kok. Kelihatan papanya bisa main musik. Pak, nyanyi yuk gitu. Nyanyi. Papa main gitar, saya nyanyi misalnya gitu. Bisa. Hal-hal sepele apapun ya. Jadi saudara bisa memilih kegiatannya. Saudara sepakati artinya yang senang dua-duanya. Ya kalau berdua ya. Saudara harus lakukan sesuatu yang senang. Jangan orang tuanya pikir begini. Saya ajak dia pergi ke Israel. Kelihatannya seru dia gitu. Belum pernah kan? Ayo diajak pergi. Anak di sana bete banget. Bagus kan? Ini ada ini, ada ini. Anaknya bilang begini. Iya, itu mah papa yang senang kan? Saya kan gak senang. Nah, gak ketemu tuh. Jadi kirain papanya dengan menghabiskan uang begitu banyak dan diajak pergi sama-sama ke tempat yang rohani begitu ya. Dia pikir anaknya bisa senang. Ternyata anaknya gak senang. Gak ketemu saudara. Nah ternyata anaknya suka apa? Pak main musik yuk pak. Nyanyi bareng katanya. Ya ilah nyanyi bareng. Gak usah harus ke Israel saudara. Itu malah bisa membangun bonding dia. Dia malah bisa mulai anak ini mulai bisa bangun hubungan yang dekat dengan papanya. Bukankah itu sesuatu yang mudah sebenarnya? Tapi kita seringkali lupa melalaikan. Kita tidak lakukan itu. Kalau anaknya masih kecil kesempatannya masih lebih banyak. Jangan lepaskan itu. Ya, bangun itu dari kecil. Tapi kalau anaknya udah dewasa, bisa nggak? Masih bisa juga. Kenapa tidak? Mulai dari sekarang. Tadi pagi saya kasih contoh. Suami saya ini kalau disuruh jalin hubungan sama anak itu agak susah. Orangnya kaku, pendiam gitu. Apa ya? Suami saya di sini. Emang orangnya lebih diam gitu ya. Jadi dia harus berusaha katanya ya, berusaha untuk menjalin hubungan. Nah anak saya itu kan Timi lama di Singapura 7 tahun gitu. Jadi banyak terpisah lah artinya. Suatu kali dia bilang, saya mau ke Singapura gitu. Ada beberapa kali sih sebenarnya, saya mau ke Singapura. Aduh mahal-mahal ngapain gitu ya. Dia bilang, mau ngobrol, man to man. Saya support, ya boleh pergi sana ya gitu ya. Udah berangkat ya. Nah di sana bener, ngobrol berdua. Bisa juga ya ternyata gitu ya. Nah saudara, karena apa? Ada usaha yang mau dilakukan. Karena dia tahu bagaimana caranya dia harus membangun hubungan dengan anak laki-lakinya. Dan tidak selalu papa dengan anak laki ya. Bisa mix. Artinya waktu pilih kegiatan, saudara bisa kalau anaknya 3, papa dengan anak pertama, mama dengan anak kedua ketiga misalnya. Atau kebalikannya. Nanti digilir gitu ya. Sampai kebagian semua. Sekali-sekali pergi bersama-sama boleh gitu. Nah hal-hal seperti itu bisa dilakukan. Makanya pilih kegiatannya. Kemudian saat saudara memilih kegiatan, tanamkan nilai-nilai di situ. Ini khususnya buat orang tua. Saat pergi bukan sekedar jalan-jalan, makan enak, selesai pulang. Apalagi berantem di sana. Bukan itu. Berapa banyak saudara pergi, tapi di sononya konflik. Betul? Iya dia ngaku, haleluya. Saya juga dulu gitu, gak apa-apa. Sama, ada temennya kan. Gitu ya. Iya dulu ya. Anak masih kecil-kecil. Aduh pergi, tiap kali di sono ribut gitu. Udah. Lain kali jangan pergi, udah habisin duit, habisin tenaga, habisin waktu, ribut lagi ya. Tapi sekarang kita akan bangun kembali. Jadi itu mulai disingkirkan. Saudara saya ingat, saya kejadian, saya masih kecil. Saudara bayangkan ya, itu saya waktu itu masih SD. Waktu saya SD, saya pergi diajak papi saya. Jadi kalau kita, anak kan kita berlima ya waktu itu. Jadi papi saya selalu ajak ini. Mau pergi, kalau usia saya tahu, Princeton Park, tahu Princeton Park? Di apa itu namanya? Lokasari, ya. Lokasari ya. Anak muda banyak anak muda nih nggak tahu Princeton Park di mana ya. Di Lokasari sana. Daerah situ nggak ada mall, ya. Jadi tempatnya cuma situ.
banyak toko di situ. Jadi kalau mau pergi, papi saya kasih uang. Kayaknya 50 rupiah seingat saya. Dibagiin satu anak satu. Papi saya bilang gini, nanti kamu di sana boleh cari barang yang harganya segitu. Jadi sampai di sana saya cari barang, saya ketemu barang. Harganya lebih daripada 50 rupiah itu. Lebih dikit. Saya bilang sama papi saya mau yang ini, saya mau ini. Papi saya bilang gini, uang kamu ada berapa? 50. Ya udah cari yang 50. Lebih dikit, gak boleh. 50 pokoknya. Ya saya cari lagi yang mirip. Ya jelek dikit gitu. Ya udahlah, tapi oke lah, saya suka lah. Akhirnya saya bilang, ya udah deh, saya bilang ini gitu ya. Papi saya bilang apa? Dia bilang, kamu punya uang 50, kamu pakai segitu. Kan udah ada kesepakatan dari awal. Dan papi saya sedang menanamkan satu nilai, jangan konsumtif. Kamu punya uang segitu, pakailah uang segitu. Gak boleh lebih. Kalau kamu dapat segitu, kamu pakainya lebih, berarti itu boros. Gak boleh. Ditanamkan itu. Saudara bayangkan, itu dari saya SD loh. Sampai sekarang saya masih ingat. Artinya apa? Sangat berkesan buat saya. Betul? Saya ingat saya waktu itu masih usia 3 tahun, papi saya 3 tahun loh. Jadi jangan saudara pikir punya anak masih kecil-kecil, ini anak kecil gak ngerti apa-apa, gak inget apa. No, mereka sangat tahu. Dan ini saya pengalamannya. Jadi saya waktu itu masih kecil, saya dipangku papi saya, digendong begini, dibacain. Setiap hari kalau papi saya pulang dari kerja, dipanggil 3, dulu kita masih bertiga. Duduk, 3, saya dipangku papi saya, dibacain buku. Saya masih ingat posisinya, dia bacain buku, dan saya sangat dekat sama dia. Buat saya itu ikatan emosional yang sangat dekat. Dan itu gak bisa lepas loh. Sampai akhirnya papi saya meninggal. Dan saya bersyukur sekali. Dengan itu akhirnya saya merasakan bahwa ini yang namanya bonding. Ada ikatan emosional. Hal kecil sepele tapi dilakukan terus-menerus dengan rasa kasih. Ya, dengan kasih sayang. Dengan papi saya benar-benar mencurahkan apa yang dia bisa lakukan. Dia lakukan. Jadi saudara, ada hal-hal yang saudara bisa lakukan. Kalau anaknya udah dewasa gimana? Saya pernah juga mengalami, anak saya udah dewasa. Ini udah lama di Singapura waktu itu. Suatu kali dia kayaknya habis dengar firman Tuhan. Terus kemudian dia telepon. Dia telepon, just say thank you. Cuma bilang, mami terima kasih ya udah jadi mami saya. Udah banyak nasihat mami yang berguna. Mami itu, pokoknya dia kasih apresiasi, dia puji. Saya bingung, Tim, kenapa Tim? Saya lagi bingung, ini ada apa gitu kan. Enggak, dia murni. Dia bilang, thank you mami. Karena dia gak bisa dekat sama saya, dia jauh jaraknya. Tapi saya tahu bahwa ini adalah satu apresiasi. Saya di situ saya pikir, ternyata hal sepele, cuma bilang terima kasih. Cuma bisa bilang saya sangat bangga. Saya pernah juga bilang sama anak saya. Saya bilang, Tim, mami bangga sama kamu. That's it, cuma itu. Tapi saya yakin benar kita lakukan itu. Dan itu membuat satu ikatan. Saudara, jadi bisa gak kita lakukan? Bisa kan? Amin? Bisa pasti. Next, kita lihat selanjutnya. Jadi kalau kita mau bangun, kita pilih kegiatan, tapi di dalam kegiatan itu kita bangun hubungan yang lebih kuat dengan kata-kata kita. Di situ kita bisa bilang sambil mungkin pasangan atau orang tua dengan anak, jalanlah berdua, papanya sama anak lakinya atau anak perempuan yang pertama, misalnya mamanya dengan anak yang kedua begitu ya, jalan, entah kumpul bareng-bareng, ngobrol gitu ya. Jangan ngomongin soal kerjaan, jangan ngomongin hal-hal yang susah-susah, yang sepele-sepele, yang kecil-kecil. Itu akan menyenangkan. Bangun, ya. Suami saya ini susah orangnya. Suami saya lagi, maaf ya. Memang orangnya lebih kaku kan gitu ya. Jadi memang tipenya begitu. Jadi kalau kita ngobrol gitu, kalau saya udah bercanda, terus dia diem. Terus saya bingung, ngomong apa lagi ya. Nah, saya cari lagi topiknya gitu ya. Tapi sekarang enggak loh. Karena dia bisa bercanda loh. Dia bisa loh ngobrol sama saya. Ngobrol hal yang sepele-sepele, kecil-kecil gitu ya. Lihat apa, ada apa tuh gitu. Nah bisa gitu. Kenapa? Dilatih ya. Buat dia susah loh, berat loh gitu ya. Mungkin buat tipe kayak saya lebih gampang, tapi buat tipe kayak suami saya lebih susah. Kalau tipe orang kayak saya banyak ngomong, yang susah apa? Ngerem kata-kata itu. Ketawa suami saya malahan. Jadi saya juga belajar remnya misalkan, berhenti, nggak boleh banyak ngobrol. Stop. Anak-anak saya, mungkin suami saya juga butuh telinga saya. Nah, bukan hanya mulut saya. Saya nggak perlu kasih nasihat kok. Kadang-kadang hanya butuh didengar. Amin. Jadi kita belajar, pada saatnya kita butuh mendengar anak-anak kita. Tanya anak-anak kenapa.
Nah, sebelum masuk yang kedua, saudara, saya punya kesaksian lagi. Saya pernah, anak saya kedua waktu itu punya masalah, ya. Saya punya masalah, saya bingung, ini gimana ya caranya ya. Aduh, kayaknya uring-uringan gitu. Terus saya bilang nih, kita jalan yuk ke depan. Di depan rumah saya ada taman gitu ya, jalan yuk ke depan yuk. Jalan muterin temen, satu gitu ya, dua gitu. Terus gitu sambil jalan. Aduh, kaki saya udah pegel gitu, tapi udah jalan terus. Dia ngomong terus gitu. Dia keluarin terus, dia mau tanya. Terus si itunya, si A, si B, keluarganya gimana? Terus kamu sendiri gimana? Dia cerita terus gitu ya. Udah selesai. Udah, masuk yuk, masuk. Capek saya lurusin kaki ya. Udah selesai, wajahnya udah langsung cerah. Saya nggak ngomong banyak loh. Nggak ngomong macam-macam. Saya cuma tanya ini, tanya itu. Ya rupanya sampahnya tuh keluar semua. Itu kan waktu yang indah. Kegiatan yang sederhana yang bisa memulihkan dan membangun emosional kita saling terikat. Nah, kedua, saudara, kita lihat yang next kedua tadi. Bagaimana cara membangunnya, membangun bonding? Bangun bonding itu harus punya sikap mengampuni. Mungkin ada, saya yakin sih bukan mungkin, pasti kita semua pernah mengalami. Baik orang tua, baik anak pasti pernah menyakiti. Dengan perkataan kita, dengan sikap kita pasti pernah menyakiti satu dengan yang lain. Nah, belajarlah untuk saling mengampuni. Miliki sikap mengampuni. Kalau mengampuni, benar-benar saudara mengampuni. Bukan ada embel-embel. Saya ampunin sekarang ya. Besok kalau berbuat lagi. Nah, biasa orang tua ngancamnya begitu tuh sama anak. Ya, nah kalau kita mengampuni, kita mengampuni. Jadi benar-benar kita belajar untuk mengampuni, menerima pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, apa adanya. Terima mereka. Memang mereka pernah salah, mereka pernah berbuat hal-hal buruk, atau mereka itu, kalau anak-anak bilangnya, papa mama itu terlalu jadul, gak bisa diajak ngobrol, terimalah. Memang udah begitu. Ya dong, karena orang tua memang udah lebih usianya udah lebih dulu gitu ya. Tapi anak-anak harus sadar bahwa orang tua itu ditetapkan oleh Tuhan menjadi otoritas. Diberikan wewenang atas hidup kita. Memang itu Tuhan udah berikan. Di keluarga itu. Jadi kita makanya gak bisa pilih keluarga. Jadi pada saat kita tahu bahwa orang tua memang diberikan wewenang. Kita hormati orang tua. Tapi orang tua belajar untuk menghormati anak tadi. Belajar menghargai anak juga. Seringkali anak-anak tidak dihargai. Rasa anak-anak itu di bawah kita, tidak bisa apa-apa, lebih rendah dan sebagainya. Hargai dia sebagai ciptaan Tuhan yang unik. Yang unik saya katakan ya, karena berbeda dengan orang lain. Terima dia sebagai titipan Tuhan. Karena saudara sebagai orang tua itu bertanggung jawab atas hidup anak-anak. Nah saudara kita belajar, kasih kesempatan anak-anak. Kasih kesempatan buat mereka mengungkapkan isi hati. Next berikutnya. Yang ketiga, ayatnya dulu. Oke, kita baca ayatnya. Yuk, Kolose 3 ayat 13 yang terjemahan BIMK. 2, 3. Kalian harus sabar satu sama lain dan saling mengampuni kalau ada yang menaruh dendam terhadap yang lain. Tuhan dengan senang hati mengampuni kalian. Jadi kalian pun harus mau mengampuni satu sama lain. Firman Tuhan ini di Kolose 3 ini, di atasnya itu adalah tentang manusia baru. Jadi kita harus kenakan manusia baru untuk kita lakukan. Sekalipun di situ dikatakan satu dengan yang lain, kepada orang lain. Tapi saudara, kenapa gak mulai dari anggota keluarga? Amen. Orang yang terdekat. Kenapa kita gak belajar untuk mengampuni dulu? Kenapa kita gak belajar lebih sabar satu dengan yang lain di dalam anggota keluarga kita? Ada orang yang sifatnya memang lebih lambat. Ada yang kadang-kadang mungkin orang yang dalam keluarga kita bermasalah, ya. Tapi kita kenapa tidak belajar untuk lebih dekat sama mereka, lebih belajar mengerti. Nah, kita mau lihat selanjutnya. Yang ketiga, bagaimana membangun bonding. Yang ketiga itu menghormati dan menghargai. Tadi saya sudah jelaskan sedikit, menghargai dengan kata-kata. Belajarlah untuk menghargai dengan kata-kata. Ada orang yang bilang begini, saya nggak bisa. Kalau suruh ngomong itu saya nggak bisa. Udah di sini tapi nggak bisa keluar. Saudara, kalau nggak bisa pakai chat. Nah sekarang gampang ya, ada WA, ya, ada kita bisa chatting sama anggota keluarga kita, bisa kan? Saya rasa bisa. Bahkan katanya kalau chatting lebih enak, tunggu dipikirin dulu. Ini bagus kayaknya, saya kirim.
Saudara, bisa kita lakukan. Jadi dengan cara apa? Kalau saudara nggak bisa ngomong, saudara bisa lewat tulisan. Kalau dulu nggak ada chatting. Jadi kalau saya mau menyatakan sesuatu, saya nggak bisa ngomong, pakai surat. Ingat nggak? Udah di sini katanya gitu. Saya takut balik kayak tadi. Saya takut kalau ngomong ujung-ujungnya marah gitu. Padahal saya maksudnya ini, dia maksudnya ini, daripada nanti salah paham. Nah, ya udah saya tulis surat. Pakainya surat, nggak ada chatting kan dulu, tulis surat, udah. Baca dulu, baca lagi. Oke, kayaknya nggak menyakitkan deh, cuma mengatakan sesuatu. Oke, tutup. Taruh di kasur. Saya pura-pura balik badan. Tungguin sampai dia masuk. Kalau misalnya masuk, saya lihat ya, dibaca apa enggak masalahnya. Kalau cuma disingkirin gitu kan, tapi ternyata dibaca. Saya pura-pura tidur. Padahal nggak tidur. Baru tahu suami saya sekarang ternyata. Gak tidur, saya beneran, saya nunggu. Apa yang terjadi? Oke, saya kan mau balik lagi, malu ya. Maksud untuk gak tidur gitu kan. Udahlah, pura-pura tidur. Tunggulah sampai besok pagi apa yang terjadi. Nah, besok pagi ternyata rupanya dipikirin. Nah, suami saya kan orang suka mikir-mikir. Oh, saya nulis juga mikir, dia baca juga mikir ternyata ya. Nah, ternyata hasilnya bagus gitu. Saudara bisa nggak? Bisa dilakukan. Dan itu bisa terjadi rekonsiliasi. Bisa terjadi pemulihan demi pemulihan. Yang penting jangan keraskan hati. Amin. Belajar untuk rendah hati satu dengan yang lain. Nah, saudara, kita mau memulai dari apa yang bisa kita lakukan. Perubahan itu mulai dari siapa? Amin. Dari diri sendiri. Oke, next berikutnya kita lihat. Nah, ini Kolose 3 ayat 8. Yuk kita baca lagi. 1, 2, 3. Tetapi sekarang hendaklah kalian membuang hal-hal yang jahat dari dirimu. Jangan lagi marah atau mengamuk atau mempunyai perasaan benci terhadap orang lain. Jangan sekali-kali keluar dari mulutmu perkataan-perkataan caci maki atau perkataan yang kotor. Berikanlah kata-kata yang baik yang membangun buat orang-orang di dalam anggota keluarga kita. Amin. Berikan kata-kata yang baik. Berikan kata-kata yang baik. Bukan caci maki, bukan menghina. Bayangkan saudara, ada seorang ibu ya, kalau karena menikah udah kelamaan. Udah lama maksudnya ya. Udah lebih dari 10 tahun kali. Lupa kali nama suaminya ya, manggilnya. Ambilin tuh. Taruh tuh. Gitu saudara. Sampai lupa kali nama pasangannya itu siapa ya. Panggilnya terus nggak ada tangan kali ya. Tuh gitu. Saudara bayangkan, saudara kesel gak kalau jadi pasangan begitu? Apalagi bapak-bapak ya, jangan mau diambilin pak, kalau dikasih suruh tuh gitu. Jangan mau ya, kenapa? Orang ada namanya. Waktu pacaran dipanggilnya, say. Giliran udah menikah, panggilnya apa? Ceng, Dut, apa gitu kata-kata, aduh. Saya bilang, ada namanya nggak? Ada. Kenapa nggak panggil namanya? Dulu lagi pacaran sih iya, say. Udah pacar, udah menikah, lupa semua nama juga. Nggak ada tuh say. Coba saudara bayangkan. Bisa nggak sebenarnya kita bangun ikatan yang lebih kuat? Kalau pakai cara begitu. Nggak bisa kan? Jadi saudara kita harus bangun sama-sama mulai dari kita. Keluarkan kata-kata yang membangun. Pakai sikap kita, tindakan kita yang membangun. Ya, supaya benar-benar terjadi ikatan emosional. Nah, saudara tahu nggak apa yang menjadi kekuatan dari bonding? Kita lihat, kalau kita punya ikatan yang kuat, satu dengan yang lain, terutama dalam keluarga nih ya, dalam keluarga, kita punya ikatan yang kuat, maka hubungan itu tetap erat sekalipun orangnya terpisah, secara fisik, secara jasmani dia terpisah. Jauh di sana, tapi kita masih punya hubungan emosional itu. Kita jauh loh. Sama orang tuh lagi pisah sama anak kita lagi, mungkin ada yang sekolah di luar negeri, di luar kota. Jauh tapi masih punya tetap hubungan yang erat. Secara emosional ya, bukan cuma hubungan, tapi secara emosional. Tadi ada rasa kasih, saling memperhatikan, saling mengasihi, saling percaya. Itu ada nggak? Nah, saudara, ada lagi di sini dikatakan alat Tuhan dalam menghadapi badai kehidupan. Coba saudara sekarang saya tanya, kalau lagi menghadapi badai kehidupan, siapa orang yang terdekat yang bisa menolong saudara, yang mensupport saudara selama
kalau saudara sakit. Siapa? Siapa? Keluarga. Keluarga. Ada orang lain dekat bisa datang, oke 1, 2 kali, 3 kali. Kalau saudara sakitnya sebulan, kalau saudara sakitnya 2 tahun, siapa yang ada di sebelah kita terus? Keluarga. Keluarga yang gak bisa harus, makanya saya katakan harus ada ikatan yang kuat. Bonding, bangun bonding. Supaya benar-benar keluarga kita itu tidak merasa tersakiti. Udah sakit aja lu nyari gue gitu katanya. Ya. Gak begitu. Kenapa? Karena kita melakukannya dengan kasih. Kita benar-benar melakukan itu dengan kasih. Kenapa? Karena ada ikatan emosional tadi. Jadi bangun dari sekarang. Jangan tunggu nanti. Amin. Mari kita mau akhiri, kita naikkan baca satu slide lagi. Pemain musik boleh maju. Ini sebagai slide yang terakhir, ayat yang terakhir, kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita mau sama-sama melakukan firman Tuhan. Apa yang sudah kita dengar, kita mau belajar sama-sama untuk bisa membangun bonding yang kuat satu dengan yang lain. Ikatan di dalam keluarga, kita perlu bangun bersama-sama. Kita baca Kolose 3 ayat 14. 2, 3. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sekali lagi, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Saudara, mari kita belajar untuk kasih itu adalah agape. Jadi kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang benar-benar mau memperhatikan orang lain lebih. Kita belajar untuk mengasihi orang di sekitar kita, yaitu anggota keluarga kita. Mari kita mau belajar bersama-sama untuk lebih mempraktekkan firman Tuhan. Belajar untuk membangun ikatan yang lebih kuat satu dengan yang lain. Terutama di dalam keluarga kita. Antara orang tua dengan anak, suami dan istri, anak dengan orang tua, kita bangun itu. Terima kasih ya Tuhan.